Kami dari kelompok 4, saya beranggotakan 4 orang, yaitu saya Muhammad Rohman dan 3 teman saya, yaitu Muhammad Fatih Ilham Zamani, Tafia Monalisa, dan Muhammad Farid Al-Wafi akan menjelaskan mengenai komunikasi lintas budaya. Definisi dari komunikasi lintas budaya sendiri. Definisi dari komunikasi lintas budaya adalah penggabungan dari dua ataupun lebih budaya di mana bertujuan satu untuk kebaikan, yaitu memunculkan budaya baru ataupun bisa dibuat untuk menjatuhkan dari budaya lain. Semisal satu budaya itu menjatuhkan budaya yang kedua. Jadi komunikasi lintas budaya memiliki peranan sendiri dalam perkembangan komunikasi. Ya, di sini komunikasi lintas budaya sendiri menurut Fieberlauch, hakikat dari komunikasi lintas budaya adalah studi komparatif yang dimana bertujuan untuk variabel budaya tertentu, kemudian konsekuensi atau akibat dari pengaruh kebudayaan lain. Jadi dari para ahli menyimpulkan bahwa komunikasi lintas budaya adalah perpaduan dari dua budaya yang dimana bertujuan untuk menjatuhkan ataupun membuat budaya baru. Saya akan menjelaskan bagian bentuk komunikasi antar budaya dan fungsi komunikasi antar budaya. Jadi menurut Levito, bentuk komunikasi antar budaya itu antara lain komunikasi antar kelompok yang agamanya berbeda, seperti orang Islam dengan orang Nasrani. Lalu yang kedua, antara subkultur dan kultur yang berbeda, misalnya komunikasi antara orang yang berprofesi pengacara dengan dokter. Lalu yang ketiga, bentuk komunikasi subkultur dengan kultur yang dominan, misalnya kelompok lansia dengan kelompok anak muda. Dan yang keempat itu komunikasi dengan antara jenis kelamin yang berbeda. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari juga banyak bentuk komunikasi antar budaya, misal orang-orang yang dari suku-suku yang berbeda, seperti orang dari suku Jawa dan komunikasi antara orang suku Jawa dengan suku Sunda juga termasuk ya. Lalu yang materi selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi antar budaya. Pertama, identitas sosial. Komunikasi antar budaya itu bisa untuk menunjukkan identitas sosial dari individu yang terlibat dalam interaksi tersebut. Yang kedua, integrasi sosial. Komunikasi antar budaya itu bisa untuk menyatukan dua individu yang berbeda itu dalam interaksi tersebut. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Dengan melakukan komunikasi antar budaya, kita kan juga bisa mengetahui tentang pengetahuan budaya dari orang ini begini, atau komunikasinya orang ini begitu. Lalu cara fungsi sosial ada sebagai penghubung komunikasi. Komunikasi antar budaya itu kan menjadi jembatan penghubung dari dua individu yang budaya yang berbeda. Juga selanjutnya fungsi sebagai sosialisasi nilai. Dengan melakukan komunikasi antar budaya yang berbeda, kita bisa mengetahui nilai-nilai dari kebudayaan orang lain yang berbeda dengan kebudayaan kita. Lalu juga sebagai menghibur. Dalam acara hiburan itu kan ada komunikasi antar budaya, semisal di acara talk show itu Sule dengan Nunung yang dari suku yang berbeda menggunakan berkomunikasi dengan bahasanya masing-masing. Walaupun sebagian orang tidak mengerti apa yang dibicarakan, itu nyatanya lucu dan menghibur. Nah, dari perilaku komunikasi antar budaya sendiri itu menunjukkan persamaan dan perbedaan baik dalam hal persepsi, kognisi, sosialisasi, dan kepribadian. Nah, misalnya dari persepsi itu biasanya dari pengalaman, peran lingkungan, sosial dan fisik orang atau budaya tersebut. Kemudian ada juga hal kognisi, itu biasanya terdiri dari unsur-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa, dan cara berpikir dari orang tersebut. Kemudian sosialisasi, gimana lingkungan dari budaya dan orang tersebut. Kemudian ada yang terakhir ini kepribadian, seperti halnya tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi etos, tipologi, karakter, atau watak bangsa tersebut. Atas budaya
Yang pertama, dapat menyadari bias budaya sendiri, kemudian lebih peka secara budaya, kemudian dapat memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan budaya tersebut, kemudian dapat merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya tersebut, kemudian dapat memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang terhadap budaya, kemudian mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya dapat membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan juga makna bagi para anggotanya. Kemudian dapat membantu memahami kontak antar budaya sebagai satu cara untuk memperdalam dan memperoleh pandangan budaya sendiri. Seperti halnya dari asumsi nilai-nilai, kebebasan, dan keterbatasan yang ada, kemudian dapat membantu memahami model-model, konsep, dan aplikasi bidang komunikasi lintas budaya. Kemudian yang terakhir dapat membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis dan dibandingkan dan juga dipahami. Baik. Setelah mempelajari unsur-unsur komunikasi antar budaya hingga etika penggunaannya, maka tahap selanjutnya sebelum melakukan komunikasi antar budaya adalah mengetahui tujuan dilakukannya komunikasi antar budaya tersebut. Adapun tujuan umum dari komunikasi antar budaya adalah yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Sama dengan tujuan dari berbagai jenis komunikasi lainnya, komunikasi antar budaya juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dengan cara mengatasi gap komunikasi yang mungkin saja terjadi. Kemudian yang kedua, menciptakan komunikasi yang efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menciptakan proses komunikasi yang efektif, maka komunikasi harus menggunakan cara berkomunikasi dengan baik dan benar, serta mengikuti setiap tahapan-tahapan komunikasi yang ada. Ketika komunikasi dilakukan oleh orang yang berlatar budaya berbeda, misalnya orang Aceh dengan orang Jawa, maka membuat komunikasi yang efektif yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, mengkondisifikasikan lingkungan. Terkadang pengaruh lingkungan dapat menjadi pemantik timbulnya perpecahan. Perpecahan bisa datang karena perbedaan budaya, perbedaan agama ataupun perbedaan keyakinan, hingga perbedaan suku ataupun ras. Oleh sebab itu, komunikasi antar budaya bertujuan untuk mengkondusifkan lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam komunikasi antar budaya yang buruk dan negatif harus mampu dihilangkan. Kemudian yang keempat, mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Tujuan komunikasi antar budaya yang berikutnya adalah mempengaruhi kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang lebih positif. Pengaruh komunikasi antar budaya dalam kehidupan bermasyarakat akan memberikan reaksi atau efek yang baik bagi masyarakat. Tujuan yang satu ini sangat penting digunakan di Indonesia yang sangat pluralisme dan berbeda-beda. Bayangkan saja ketika komunikasi antar budaya tidak mampu untuk mempengaruhi kehidupan 714 suku yang ada di Indonesia, maka mungkin saja Indonesia akan hancur berkeping-keping karena perang saudara yang diakibatkan perbedaan budaya tersebut. Kemudian yang kelima adalah akulturasi budaya. Pengertian akulturasi budaya adalah proses yang dilakukan untuk memadukan dua budaya berbeda, di mana perpaduan itu akan muncul perpaduan budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang lama. Di Indonesia, proses akulturasi komunikasi antar budaya dapat dilihat dari banyaknya tempat yang dibawa oleh penyebar agama yang dipadukan dengan budaya lokal sendiri. Kemudian yang keenam adalah memperluas hubungan. Konteks komunikasi lintas budaya tentunya adalah untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan budaya lain. Oleh sebab itu, komunikasi antar budaya juga bertujuan untuk memperluas hubungan antar masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.